Masih di jelang debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 bersama saya Friska Clarissa. Hanya 40 menit lagi jelang debat calon wakil presiden, kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing pasangan calon. Yang ada di kiri layar Anda adalah Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Cawapresnya Muhaimin Iskandar yang saat ini menuju ke area JCC Jakarta Convention Center Senayan untuk mengikuti debat keempat Cawapres. Di kanan layar Anda adalah situasi terkini di Jakarta Convention Center. Sudah ada tim ses dari masing-masing pasangan calon, kita tinggal menunggu kehadiran kandidat di JCC. Tadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah berada di kediamannya dan menantikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk nantinya juga berangkat menuju ke JCC. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sudah menuju ke JCC. Dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sedang perjalanan tadi setelah dari Jawa Timur juga akan nanti langsung ke Jakarta Convention Center. Ini adalah debat keempat pemilihan presiden dan kesempatan kedua bagi calon wakil presiden untuk adu gagasan. Ada sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh masing-masing cawapres terkait dengan tema hari ini, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Soal bagaimana kesiapan masing-masing calon wakil presiden sejak masa kampanye beberapa hari lalu juga kami sudah menemui masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk juga hari ini Cawapres nomor urut 1 misalnya Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa persiapannya adalah mempelajari materi terkait dengan tema debat keempat hari ini. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa minta didoakan agar debat keempat ini berjalan lancar. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan bahwa sudah siap juga menghadapi debat, tidak ada persiapan khusus. Tapi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menambahkan bahwa akan menyampaikan soal politik pupuk, salah satu yang di-highlight di debat kali ini. Tadi juga di jelang debat Cawapres kita sudah sama-sama membahas apa yang akan dibawa, ide apa yang akan dibawa ke debat kali ini. Misalnya soal pangan agraria, ini yang jadi perbincangan hangat soal food estate misalnya yang tadi sudah dijawab juga oleh masing-masing tim sukses pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 yang siap dibawa ke debat Cawapres nanti. Yang ada di layar kaca Anda adalah pengamanan di Jakarta Convention Center karena seperti yang saya bilang hanya 40 menit lagi kita akan sama-sama mendengarkan adu gagasan dari masing-masing calon wakil presiden. Dan pengamanan pun sudah semakin ketat untuk kelancaran acara debat calon wakil presiden kali ini. Kita akan bicara lagi bagaimana persiapan lebih detail dari masing-masing calon wakil presiden masih bersama dengan tim ses dari ketiga cawapres. Ada Daniel Johan, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, ada juga Edi Suparno yang merupakan wakil ketua TKN Prabowo Gibran dan Sumantri Suwarno, wakil sekretaris TPN Ganjar Mahfud, dan para pendukungnya semuanya mana suaranya? Masih semangat ya. Semakin tidak sabar. Pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah persiapan para cawapres ini kan tidak hanya bicara soal bagaimana tema yang akan dibahas di debat kali ini, tapi juga bagaimana pembawaan dirinya agar meyakinkan. Karena menguasai tapi di panggung juga tidak bisa menyampaikan dengan baik akan jadi flop. Nah, apa strateginya dari mulai Bung Daniel dulu? Ya, pertama istirahat yang cukup ya, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan. Yang kedua, tidak ada kelelahan yang berlebihan. Yang penting bisa secara tampil alami, menguasai data, menguasai apa menjadi visi misi, semangat perubahan yang ingin dibawa Amin untuk rakyat. Jadi selama ada semangat membawa masyarakat menjadi hidupnya lebih baik, itu akan sangat membantu nanti. Oke, tepuk tangan untuk tadi tim ses nomor urut 1. Kalau dari Mas Edi gimana untuk Mas Gibran? Ya, kita lihat di dalam debat pertama Mas Gibran alhamdulillah bisa
memupus keraguan dari banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Mas Gibran itu belum punya pengalaman dan pasti akan keok di dalam debat pertama. Ternyata tidak seperti itu. Dan waktu itu rumusnya adalah satu, Mas Gibran be yourself, jadilah dirimu sendiri gitu. Oke. Dan sekarang pun strateginya tidak berbeda, karena justru yang ingin dilihat masyarakat adalah genuitas daripada Mas Gibran. Dan ini akan ditunjukkan ditambah lagi dengan adanya penguasaan materi oleh Mas Oke. Gibran, khususnya di bidang-bidang yang memang memerlukan perhatian yang khusus, seperti masalah energi, transisi energi, masalah lingkungan hidup, sumber daya alam, dan lain-lain. Dan itu akan Mas Gibran kupas secara tuntas dalam debat malam ini. Oke, tepuk tangan juga untuk pasangan nomor urut 2.